Bagaimana sih urutan dan logika dalam belajar terapi kretek-kretek? Sebetulnya ini berlaku ke hampir semua terapi ya, utamanya terapi-terapi yang berhubungan dengan teknik pijat. Jadi urutan belajar terapi kretek-kretek itu ada 3 secara umum ya, ini dibagi jadi 3. Pertama adalah belajar anatomi. Nah, belajar anatomi ini gunanya apa? Gunanya untuk mengetahui apa yang ada di depan kita, apa yang akan kita terapi. Jadi sebelum kita menterapi, sebelum kita memijat, dikretekin, itu kita harus tahu dulu nih isinya tuh apa, yang kita pegang tuh apa. Contohnya di kaki gitu ya, ada tibia, fibula, ada patella dan lain sebagainya. Di pinggul ada apa, ada pelvis, ada sacrum, ada tulang ekor dan lain sebagainya. Kita harus tahu dulu. Jadi kita harus tahu dulu yang benernya tuh seperti apa. Ingat ya, mempelajari anatomi itu berarti kita mempelajari dulu. Oh, tubuh tuh kalau bener tuh seperti ini bentuknya. Ya, itu dulu. Itulah gunanya belajar anatomi. Logikanya udah tahu ya. Pertama kita belajar anatomi supaya kita tahu apa yang benar yang ada di dalam tubuh. Itu yang pertama. Yang kedua diteruskan apa? Diteruskan dengan diagnosa. Nah, diagnosa ini adalah ilmu untuk mengetahui apa yang salah. Simple ya, mengetahui apa yang salah. Jadi untuk mengetahui apa yang salah, kuncinya adalah mengetahui apa yang benar. Jadi selain yang benar pasti salah. Nah, berarti ini berhubungan. Kalau kita sudah tahu anatomi, berarti kita sudah tahu apa yang benar. Ketika kita belajar diagnosa, kita mempelajari nih, apa sih yang keluar dari yang betulnya, apa yang tidak sesuai dengan apa yang betul. Nah, ketika kita lihat, oh ternyata ini tidak sesuai dengan yang betul nih, tidak sesuai dengan yang betul, berarti ini salah nih. Nah, itulah gunanya mempelajari ilmu diagnosa. Kita sudah tahu yang betul, kita cari apa yang tidak sesuai dengan panduan yang betul tadi. Nah, lalu ketiga apa? Baru kita lanjutkan dengan ilmu teknik terapi, kretek-kreteknya. Kenapa belajar terapi tekniknya itu terakhir? Karena tadi kita sudah tahu anatominya, kita lalu diagnosa, kita cari tahu apa yang salah di tubuh si pasien, si klien. Setelah itu baru kita belajar cara untuk mengobatinya, gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau kita skip belajar diagnosa, artinya kita ini nggak tahu nih apa yang mesti diobatin. Tapi kalau kita sudah tahu yang benernya, anatomi tadi, habis itu kita belajar diagnosa, berarti kita mempelajari apa sih yang salah gitu ya. Baru kita, yang ketiga adalah mempelajari ilmu terapinya, mempelajari cara memperbaiki sesuatu yang salah tadi yang kita temukan dalam fase diagnosa itu. Nah, itu adalah urutan dan logika dalam belajar terapi kretek-kretek ya. Belajar anatomi, belajar diagnosa, lalu belajar teknik terapi. Nah, tapi sayangnya kebanyakan teman-teman yang pengen cepat-cepat praktek gitu ya, pengen cepat-cepat dapat duit dalam terapi ini, seringkali teman-teman ini ada yang belajar tuh cuman prakteknya aja, dilihat di sosmed, di YouTube, TikTok dan lain sebagainya, main praktek aja, main kretek-kretek aja yang memang kesannya gampang gitu ya. Tapi teman-teman akhirnya nggak tahu nih ngeretekinnya nih buat apa, bagiannya bagian apa, itu fungsinya untuk apa, yang diperbaiki apa, nggak tahu. Kenapa? Karena belajarnya terbalik. Harusnya belajar kretek-kretek itu terakhir, malah belajar kretek-kreteknya di fase pertama. Oke, teman-teman, semoga itu bisa membantu. Nah, buat teman-teman yang belajarnya secara otodidak, lewat YouTube, lewat sosmed lainnya, teman-teman bisa coba mulai belajar secara terstruktur sesuai dengan apa yang saya uraikan di video ini. Semoga membantu. Terus belajar terapi bersama Kironesia.